Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan kembali belajar pembelajaran 5. Harusnya kemarin ya, tapi karena kemarin ada SBDP dan agama, takut kalian belajar terlalu banyak ya. Jadi Bapak berikan pembelajarannya hari ini ya. Jadi hari ini insya Allah pembelajaran 5 dan 6. Ya, langsung saja untuk ke pembelajarannya, tapi jangan lupa juga untuk berdoa dulu dan siapkan alat tulisnya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang karakteristik ekonomi di negara ASEAN. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ada juga ikan tuna, udang, dan teh sebagai barang yang diekspor ke negara lain. Nah, di negara Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Itu di Brunei ya. Selanjutnya di Malaysia itu bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Singapura itu mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, lalu juga ada pertambangan dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia. Untuk negara Thailand juga dijuluki sebagai gajah putih, negara 1000 pagoda, lumbung padi di Asia. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songka. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Jadi itu ya, itu adalah karakteristik ekonomi atau negara-negara ASEAN yang di notabene negara tersebut lebih mengekspor barang apa saja. Di sini ada yang hebat itu Singapura ya, mereka mengekspor mesin, alat transportasi, dan elektronik. Itu Singapura. Baik, selanjutnya kita akan belajar kreasi patung. Sudah belajar kan ya, tapi Bapak akan sedikit menginfokan. Di samping ini ada foto patung di Indramayu. Ini kira-kira patung apa? Ya, ini adalah foto buah ya. Buah mangga. Di Indramayu terkenal dengan identitasnya buah mangga. Lalu juga ada patung rusa. Ini banyak seniman yang menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka. Jadi membuat patung itu tidak hanya makhluk hidup saja sebenarnya ya. Dari benda pun bisa seperti buah dan sebagainya. Di Bandung itu terkenal dengan apa? Patung apa? Ada di Bandung itu ada patung Tugu Bandung Lautan Api. Lalu juga ada Tugu di Makam Pahlawan juga ada. Ada juga patung Insinyur Haji Juanda di Taman Hutan Raya dan sebagainya. Jadi itu adalah kreasi patung yang dimiliki oleh negara kita ya, negara Indonesia, atau tepatnya di daerah-daerah tertentu di negara Indonesia. Ya, yang terakhir. Nah, ini yang penting ya. Kita akan belajar sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, di sini ada 2 tabel. Yang pertama tabel penjumlahan dan pengurangan, dan yang kedua adalah tabel perkalian dan
pembagian. Nah, sekarang kita konsentrasi dulu di tabel penjumlahan dan pengurangan. Nah, Bapak menghimbau kalian untuk menyimak video ini, tepatnya operasi hitung bilangan bulat. Kamu harus memperhatikan kursor yang ada di dalam layar. Kursor itu ini nih, pointer, panah yang sedang bergerak-gerak. Baik, perhatikan ya. Kita lihat di kolom pertama. Ya, di sini. Sekarang yang harus kalian perhatikan adalah operasi hitungnya, tanda atau simbol matematikanya ya. Di sini ada simbol plus, lalu ada kurang dan ada negatif. Yang di dalam kurung itu disebut dengan bilangan positif ya. Lalu yang di dalam kurung yang bertanda minus ini atau kurang ini itu disebut dengan bilangan negatif ya. Jadi ini rumusnya istilahnya. Jadi begini ya. Untuk kolom pertama, jika ada bilangan positif dikurangi bilangan negatif, maka yang terjadi ini akan menjadi berubah tanda. Kan ini positif kurang negatif. Nah, kalau ada negatif bertemu dengan operasi hitung pengurangan, maka akan berubah menjadi positif. Jadi begini, bilangan bulat positif dikurangi bilangan bulat negatif, maka hasilnya akan berubah. Maksudnya berubah bukan hasilnya, tapi berubah tanda operasinya. Jadi bilangan positif ditambah bilangan positif. Nah, Bapak beri contoh misalkan. Di sini ada bilangan 12 dikurangi bilangan negatif. Bilangan 12 itu positif. Ini negatifnya. Nah, ini akan berubah tandanya menjadi sama atau sama dengan 12 ditambah 2. Maka hasilnya akan positif 14. Nah, ini untuk perhatian atau untuk poin yang pertama di dalam operasi hitung bilangan bulat. Tentunya di penjumlahan dan pengurangan. Ingat, kalau ada poinnya ya, kalau ada operasi hitung bilangan negatif bertemu dengan pengurangan, itu akan berubah tanda operasinya dari pengurangan menjadi penjumlahan. Itu yang pertama ya. Nah, sekarang ada lagi, ada negatif dikurangi positif. Pak, kenapa kalau ini negatif dan dikurang ada operasi hitung negatif dengan pengurangan, kenapa tidak berubah? Kalau ini kan berubah, tapi di sini dikatakan tidak ada kan, ke pinggirnya tidak ada kan. Perhatikan, kalau yang atas itu negatifnya berada di sebelah kanan bila operasi hitung pengurangan. Kalau yang bawah, kolom yang bawah itu bilangan bulat negatifnya berada di sebelah kiri operasi hitung pengurangan. Maka ini tidak akan berubah. Sehingga ini kalau Bapak beri contoh, negatif dikurangi positif 5, negatif dikurangi 5 sama dengan 7. Nah, ini akan berjumlah minusnya. Jadi kalian akan berubah. Maksudnya begini, negatif 2 dikurangi 5 maka akan menjadi negatif 7. Negatifnya akan membesar. Artinya begini, kamu punya hutang 5 lalu pinjam lagi ke orang 5. Hutang tersebut akan berkurang atau bertambah? Bertambah kan? Nah, itu prinsipnya ya. Yang bawah juga sama. Negatif 8 dikurangi 5 atau punya hutang 8 minjam 5 maka akan menjadi hutangnya bertambah. Seperti itu ya. Baik, lanjutkan. Nah, sekarang yang penjumlahan. Bilangan positif dijumlahkan dengan negatif. Nah, ini ya. Bilangan positif dan negatif. Nah, untuk bilangan penjumlahan itu yang harus kamu perhatikan adalah pertama, besar bilangan yang kiri dan kanan atau besar bilangan bilangan bulat positif atau negatifnya. Baik, perhatikan ya. Di sini ada bilangan positif 2 ditambah negatif 1. Artinya begini. Kalau kita perumpamakan sebagai uang yang kita pinjam lah ya. Kamu punya uang 2 ya. Plus ini sebagai kata dibayarkan. Dibayarkan hutang 1. Maka yang 2 tadi ketika dibayarkan 1 hasilnya akan 1. 1 ini hutang bukan, tapi uang kita. Maka ini tidak negatif. Lalu selanjutnya, kamu punya uang 2. Jumlah ini atau penjumlahan ini diibaratkan sebagai membayar.
membayar hutang kamu yang ada 3. 2 kamu punya membayar ke hutang yang 3, maka hasilnya akan kamu masih memiliki hutang. Hasilnya akan hutang 1 atau negatif 1. Itu ya. Nah itu. Ya, sekarang satu lagi mungkin contoh ada bilangan negatif dikurangi bilangan negatif. Nih contohnya langsung saja di bawah. Ingat ada bilangan negatif dan pengurangan ya. Maka jawabannya akan seperti ini. Negatif 2 ditambah 4. Jawabannya adalah 2. Lalu sama. Sekarang perhatikan. Negatif 5 ditambah dikurangi negatif 4. Maka ini akan berubah menjadi penjumlahan. Maka negatif 5 dijumlahkan dengan 4 sama dengan negatif 1. Kenapa? Kalau yang atas kamu punya hutang 2 dibayarkan ke 4 karena yang 4 ini kamu punya uang. Maka hasilnya akan 2. Ini 2 apa? Uang kamu. Kamu punya hutang 5 ya. Nah, kamu punya uang 4. Negatif 5 dibayarkan 4, maka hutangnya tinggal 1. Nah, ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya, operasi hitung perkalian dan pembagian. Ya, terakhir nih. Yang pertama, jika ada operasi hitung pembagian dulu ya, operasi hitung positif dibagi negatif, maka hasilnya akan negatif. Atau sebaliknya, negatif dibagi positif itu negatif tetap. Contohnya, 12 dibagi negatif 2, jawabannya negatif 6. Atau sebaliknya, negatif 12 dibagi 2 sama dengan negatif 6. Itu untuk prinsip yang pertama. Lalu yang kedua, negatif dibagi negatif hasilnya akan positif. Seperti contoh, negatif 4 dibagi negatif 2 hasilnya menjadi positif 2. Ya, karena 4 dibagi 2 kan 2. Nah ini ya. Selanjutnya perkalian. Penjumlahan dikali pengurangan. Itu sama. Maksud Bapak, bilangan positif dikali bilangan negatif hasilnya negatif. Sebaliknya, bilangan negatif dikali positif maka hasilnya negatif. Ini contohnya, 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Negatif 4 dikali 2 sama dengan negatif 8. Ini sama saja ya. Selanjutnya, ini ada perkalian negatif dikali negatif, jawabannya akan menjadi positif. Contohnya, negatif 4 dikali negatif 2, jawabannya adalah 8. Ya itu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurangnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.